Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya hari sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu, selamat datang di simulasi IHT Sekolah Penggerak. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Nur Laila Purnama, MPD, dan saya sendiri sebagai moderator Ibu Nur Laila, dan Ibu Julia Putriani, kemudian Ibu Nofriyenita, dan Bapak Toharudin. Baik, kita langsung saja untuk mempresentasikan tentang konsep tujuan pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Bu Nur Laila. Ya, terima kasih Bu Nur Laila. Kebetulan nama kita sama ya, kembaran. Langsung saja. Di sini kita akan mengambil materi mengenai konsep tujuan pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, dalam IHT ini sebelumnya saya untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi ini. Pertanyaan saya adalah apa kesan dari Bapak Ibu ketika mendengar, kesan awalnya ketika mendengar bahwa sekolahnya ditunjuk atau terpilih sebagai sekolah penggerak? Jawabannya hanya dengan satu kata saja, Bapak Ibu. Misalkan kesal, senang, bahagia, atau marah, atau siap begitu. Bu Nopri, senang. Kalau Bu Zulia apa ya perasaannya? Kaget. Kaget ya. Nggak masalah, karena itu kesan awal kita kan. Bu Nur Laila. Baik, senang apa Bu. Kesannya? Baik. Kalau saya, insya Allah siap. Maksudnya bukan siap bahwa saya pandai, tidak. Siap belajar, siap membaur dengan teman-teman, sama-sama belajar, kemudian siap untuk dilatih seperti kita ini dilatih dalam diklat PSP ini, insya Allah siap. Nah, kesannya itu bebas masing-masing tergantung perasaan kita sendiri ketika awal mendengar bahwa sekolah kita terpilih sebagai sekolah penggerak. Namun semakin ke sini tentunya kita alhamdulillah semakin bersyukur karena telah dibekali dengan materi-materi dalam diklat PSP ini. Nah, sebelumnya teman-teman, kita sebagai sekolah penggerak artinya kita memiliki kurikulum tersendiri. Nah, kurikulumnya itu disebut dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, dalam perangkat kurikulum sekolah penggerak itu ada yang namanya capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP. Nah, capaian pembelajaran ini disusun langsung oleh pemerintah. Nah, sementara kita institusi atau satuan pendidikan itu wajib untuk mengembangkannya menjadi suatu perangkat pembelajaran seperti modul ajar. Nah, untuk membuat modul ajar tentunya kita tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. Maka dengan itu di sini kita mengangkat tema untuk menyusun tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pengertian tujuan pembelajaran adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Nah, artinya dalam satu tujuan pembelajaran itu mencakup ada kompetensi yang dalam kurikulum 2013 kita sudah tidak asing lagi dengan 3 kompetensi ini, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di dalam kurikulum sekolah penggerak ini dimasukkan ke dalam rumusan tujuan pembelajaran kompetensi ini, namun nantinya ada ketentuan cara untuk menyusun tujuan pembelajaran ini dalam bentuk rumusnya. Nah, apa rumusnya? Nanti
nanti akan kita jumpai pada slide berikutnya. Baik, Ibu-ibu, ada yang ditanyakan terkait pengertian tujuan pembelajaran? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Mohon maaf, apakah slide saya terlihat? Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Di sini kita tampilkan cakupan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu harus mencakup 3 hal yang ada di slide ini. Yang pertama, tahapan kognitif. Nah, tahapan kognitif itu apa saja? Seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini merupakan tahapan kognitif menurut Bloom. Dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, apalagi cakupannya? Yaitu kecakapan hidup atau keterampilan abad 21. Nah, saya rasa juga Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan apa saja yang termasuk dalam keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya cakupannya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari sekolah penggerak, bahwa tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya profil pelajar Pancasila ini harus kita masukkan dalam cakupan tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Saya rasa Bapak Ibu juga sudah hafal dan sudah tidak asing lagi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa dalam menyusun tujuan pembelajaran ada konsepnya, ada rumusnya. Nah, ini merupakan rumus untuk menyusun tujuan pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Baik, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Nah, kompetensi adalah kemampuan yang dapat dimiliki siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang abstrak dan konkret, yang menunjuk siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi ini selalu berkaitan dengan kata kerja operasional. Di sini dikatakan gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Nah, mengacu pada taksonomi Bloom yang telah direvisi. C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Nah, terkadang timbul pertanyaan di benak kita, apakah untuk anak sekolah dasar sudah sampai kepada mengevaluasi atau mencipta? Nah, kalau saya menjawab sudah. Namun, bagaimana anak sekolah dasar bisa mengevaluasi atau menilai sesuatu, dan bagaimana anak sekolah dasar bisa menciptakan sesuatu, itu tergantung kepada tingkat berpikirnya. Artinya, nah, silakan diberi kebebasan, merdekakan anak-anak kita. Bisa jadi dari mereka itu terlahir anak-anak yang bisa menciptakan sesuatu, walaupun itu sifatnya sederhana dan sesuai dengan tingkat berpikirnya. Yang kedua, konten. Nah, apa yang dimaksud dengan konten? Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa materinya? Nah, itulah yang disebut dengan konten. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Nah, itulah yang disebut dengan konten. Pertanyaan apa yang perlu
dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Artinya, siswa bisa menjawab materi apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak, misalkan begitu. Tahu dia, itu materinya. Tentang membaca Quran Surah Al-Kafirun, misalkan. Atau tentang makna Quran Surah Al-Kafirun. Nah, itu disebut dengan materi pembelajarannya atau konten. Selanjutnya, rumus yang ketiga yaitu variasi, yaitu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kritis dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, mencipta, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kita akan masuk kepada penyusunan tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ada, silakan Bu. Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu Zulia. Ya. Ya, Bu, silakan, Bu. Sesuai yang Ibu jelaskan tadi, bahwa konsep tujuan pembelajaran ada 3, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Di sini saya kurang Ya, Bu. mengerti, Bu. Apa yang dimaksud dengan konten itu? Apa itu konten? Supaya teman kita bisa terjawab Baik, kekaburannya baik Bu Nur Laila. Kalau yang saya pahami, ya kompetensi itu yang saya tadi sebutkan mampu membandingkan kemudian sikap, kemudian kontennya itu menunjukkan makna Quran Surah Al-Kafirun. Kemudian variasinya itu berdasarkan peristiwa yang diamati secara kritis. Gitu ya, Bu Nur Laila? Mantap. Iya. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Berarti kita simpulkan ya Bu Zulia bahwa konten itu adalah materinya, materi pembelajarannya begitu. Ya, bagaimana Bu Nopri? Bahwa konten itu adalah materi pembelajaran. Kalau kompetensi itu adalah kemampuan yang dituntut. Kalau itu adalah materi pembelajarannya. Sementara variasi itu keterampilan atau kecakapan yang kita harapkan dapat dicapai oleh anak didik. Bagaimana Bu Zulia? Ya, Bu. Jelas, Bu. Materi. Alhamdulillah. Ada lagi kira-kira? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh Bu Nopri. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Jika tidak bisa saya jawab, saya lempar lagi pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya, Bu. Apa contoh variasi itu, Bu? Ya. Oh, contoh variasi. Tadi sudah dijelaskan di presentasi tadi. Kita kembali ya, sebentar. Nah, ini dia. Variasi. Variasi itu merupakan sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Maksudnya keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Nah, di sini ada contohnya nih, Bu Nopri. Seperti keterampilan berpikir kritis, kemudian keterampilan mengevaluasi, keterampilan memprediksi, keterampilan mencipta, dan sebagainya. Kalau kita membuat suatu rumusan tujuan pembelajaran, pada akhirnya ada memasukkan variasi di dalam tujuan tersebut. Nah, variasi yang dimaksud itu merupakan keterampilan berpikir apa yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Bagaimana Bu Nopri? Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa masuk langsung ke contoh. Paham, Bu. Alhamdulillah, paham.
Eh, atau ada yang ingin menambahkan? Kita diskusi saja ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada penambahan, semoga sudah jelas ya, Ibu-Ibu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita sampai kepada mari menyusun tujuan pembelajaran. Alhamdulillah tadi Bu Nur Laila sudah menyampaikan satu contoh tujuan pembelajaran yang kalau menurut saya itu sudah mantap banget. Baik, ini satu contoh yang di slide dulu kita bahas ya supaya jelas. Menjelaskan makna kandungan Quran Surah Al-Kafirun dengan menggunakan kata sendiri dan menceritakan pengalaman menerapkan makna Quran Surah Al-Kafirun dalam kehidupan. Yang mana termasuk kompetensi, yang mana termasuk konten, dan yang mana termasuk variasi. Jadi menjelaskan itu termasuk kompetensi yang tulisan warna merah, kemudian makna kandungan Quran Surah Al-Kafirun, nah itu termasuk materi pembelajarannya, berarti dia adalah konten. Selanjutnya, menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini dia yang disebut dengan variasi. Kenapa menggunakan kata-kata sendiri disebut variasi? Karena menggunakan kata-kata ini memuat suatu keterampilan berpikir dari siswa. Bagaimana mereka bisa untuk mengungkapkan makna kandungan Quran Surah Al-Kafirun itu menggunakan kata-katanya sendiri berdasarkan informasi awal yang mereka dapatkan, mungkin dari penjelasan gurunya atau penjelasan orang tuanya atau mereka membaca dari internet. Namun setelah mereka dapatkan informasi itu, nah mereka tidak lagi melihat teksnya, namun mereka langsung memiliki keterampilan untuk memparafrasekan kata-kata atau informasi yang mereka dapatkan dengan bahasa mereka sendiri. Dan menceritakan, nah di sini menceritakan merupakan kata kerja operasional juga, maka dia termasuk kompetensi. Pengalaman menerapkan makna Quran Surah Al-Kafirun. Nah, makna Quran Surah Al-Kafirun juga termasuk materi pembelajaran atau konten dalam kehidupan. Nah, tadi juga Bu Nur Laila sudah menyampaikan contoh tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun tadi. Baik, contohnya mampu membandingkan sikap yang menunjukkan makna Quran Surah Al-Kafirun dan sikap yang bukan menunjukkan makna Quran Surah Al-Kafirun berdasarkan peristiwa yang diamati secara kritis. Itu saja. Mampu membandingkan, berarti mampu membandingkan itu apa ya? Kompetensi. Kompetensi. Mampu membandingkan. Iya. Sikap. Selanjutnya materinya apa? Kontennya? Sama ya, makna Quran Surah Al-Kafirun. Iya, selanjutnya variasinya yang mana? Berdasarkan peristiwa yang diamati secara kritis. Peristiwa yang diamati secara kritis. Peristiwa yang diamati secara kritis. Kenapa itu disebut variasi? Karena mengamati peristiwa secara kritis itu memerlukan suatu keterampilan berpikir kritis. Maka itu disebut dengan variasi. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih sudah menyimak. Mohon izin saya tutup presentasinya ya Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, untuk hari ini cukup sekian diskusi kita. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.